Tata tertib beribadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapi. 2. Tidak lari-lariannya. 3. Tidak sambil makan. 4. Tidak sambil main game. 5. Persiapkan Alkitab. 6. Persiapkan persembahan kalian. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Inang Pendeta dan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Pemusik kita hari ini Kak Elsa dan Bang Yohanes. Selamat beribadah adik-adik. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ketemu lagi dengan Kak Mariati dan Kak Kiki, juga kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Begitu juga pemusik kita hari ini adalah Kak Elsa dan Bang Yohanes. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita angkat saat teduh dimulai. Amin. Dan untuk memulai ibadah kita, kakak mau kita bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat 352 ayat 1 dengan judul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Kita nyanyi ya. Ibadah sekolah minggu dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah,
Sungguh kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari demi hari hingga saat ini dan menganugerahkan kabar kesukaan dari anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mohon ya Tuhan agar firman-Mu yang kudus menjadi suluh dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar dengan penuh sukacita kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu pujian kita Selamat Pagi Tuhan dengan hati yang semangat dan bersukacita. Mari kita nyanyikan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, masih semangat kan? Yuk, biar lebih semangat lagi kita bangkit berdiri yuk. Kita menyanyikan lagu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk, kita nyanyikan bersama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom. Hukum Tuhan yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya untuk menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Amin. Kak Evo, hari ini ceria banget ya. Seceria warna baju kita. Nah, Kak Evo tahu nggak? Sebentar lagi kita mau disemangatin dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Frisda. Nah, untuk menyambut firman Tuhan, kita mau angkat pujian dari lagu yang berjudul Yesus Kupanggil. Kita nyanyi bersama ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik. Sukacita hari ini bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini Kak Frida yang cerita. Yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita ya adik-adik. Adik-adik tetap semangat ya. Walaupun kita masih ibadah lewat online. Tidak terasa ya adik-adik, hampir 2 tahun kita sudah ibadah online. Tapi semoga dalam waktu dekat kita sudah bisa kembali bertatap muka seperti adik-adik ya. Beberapa di persekolahannya sudah pembelajaran tatap muka ya kan. Nah mudah-mudahan sekolah minggu kita ini juga nantinya akan kembali normal, kita berkumpul kembali. Kita sama-sama berdoa untuk itu ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah berbicaralah anakmu mendengar. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita mau berdoa. 5 jari tanganmu, 5 jari kirimu, digabung jadi satu. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang terkasih, terima kasih. Hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami sudah menaikkan pujian kami. Kami juga sudah menyebutkan hukum Tuhan pada hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan melalui cerita. Pimpin kami agar kami boleh dengar-dengaran akan firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita ikuti dulu ya pembacaan nas firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kakak mengajak adik-adik semua mengikuti melalui video yang ada di tayangan ini. Di situ sudah ada sekalian pembacaan nas firman Tuhan kita pada hari ini. Ayo perhatikan dan ikuti. Mari adik-adik. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah
Bapa memanggil aku. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah adik-adik tadi sudah mengikuti ya nas firman Tuhan yang kita baca melalui 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Nah adik-adik tentunya masih ingat dengan kisah Bapak Elkana dan Ibu Hana yang diberikan Tuhan anak yang bernama siapa adik-adik? Siapa? Iya betul, Samuel. Nah, Ibu Hana sudah berjanji kalau diberikan anak akan dipersembahkan untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan seumur hidup. Nah, makanya setelah Samuel bertumbuh, Ibu Hana dan Bapak Elkana lalu membawa Samuel ke rumah Tuhan, kemah suci di Silo, dan menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Nah adik-adik, Samuel sudah tinggal di rumah Tuhan. Lalu pada suatu malam setelah Samuel tertidur nyenyak, tiba-tiba ada suara yang memanggil, Samuel, Samuel. Lalu Samuel bangun. Iya Bapak. Lalu dia berlari menuju Bapak Elia. Bapak manggil saya ya? Lalu Imam Elia terbangun dan bilang ke Samuel, saya tidak memanggilmu, udah tidur lagi sana. Akhirnya Samuel balik lagi ke kamarnya. Dia tidur lagi ya Samuel. Pas dia lagi tidur, tiba-tiba ada suara lagi. Samuel, Samuel. Samuel pun terbangun lagi. Dia jawab, iya Bapak. Lalu dia berlari lagi menjumpai Imam Eli. Dia bilang, iya Bapak, ini saya. Bapak manggil saya ya. Lalu kata Imam Eli, saya tidak memanggilmu. Sudah sana tidur lagi. Lalu Samuel pun balik lagi ke kamarnya dan dia tidur lagi. Untuk ketiga kalinya terdengar suara yang memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Samuel pun bangun lagi, menjawab lagi, iya Bapak. Lalu dia berlari lagi menuju kamarnya Imam Eli. Dia bilang, iya Bapak, ini saya. Bapak manggil saya ya? Nggak ada lagi orang di sini Bapak. Pasti Bapak yang memanggil saya. Setelah itu baru Imam Eli tersadar bahwa yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Maka kata Imam Eli kepada Samuel seperti ini, kamu pergi lagi lah tidur. Nanti kalau ada suara lagi yang memanggilmu, kamu katakan begini, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka Samuel pun balik lagi ke kamarnya dan tidur kembali. Dan benar saja adik-adik, lalu ada suara lagi yang memanggil, Samuel, Samuel. Maka Samuel pun menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah setelah itu Tuhan menyampaikan segala sesuatunya yang akan Dia sampaikan kepada Samuel. Dan keesokan harinya Samuel menceritakan semua apa yang didengar dari Tuhan kepada Imam Eli. Nah adik-adik, dari cerita ini
kita mau belajar apa ya kira-kira yang bisa kita tangkap? Iya betul adik-adik, kita mau belajar dari Samuel. Seperti Samuel yang mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Seperti tadi, adik-adik masih ingat tadi lagu penyemangat kita? Apa lagu penyemangat kita? Iya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, gitu kan? Lalu apa? Kita menjawab kan? Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini mau juga seperti lagu tadi, seperti Samuel mendengar firman Tuhan dan mau menjawab panggilan Tuhan. Nah, adik-adik, memang waktu zamannya Samuel itu Samuel langsung mendengar suara Tuhan. Tetapi untuk saat ini adik-adik, kakak dan kita semua juga bisa mendengar suara Tuhan tapi tidak secara langsung. Lalu bagaimana ya Kak mendengar suara Tuhannya? Saat ini kita itu mendengar suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab, melalui dengar-dengaran cerita firman Tuhan, melalui dengar-dengaran renungan-renungan yang kita dengar. Itulah cara kita saat ini mendengar suara Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana kita mau caranya mendengar suara Tuhan? Sikap kita seperti apa? Adik-adik, kita juga mau pada saat kita mendengar suara Tuhan, sikap kita yang baik, sikap kita yang sopan, tidak boleh sambil main-main, tidak boleh sambil ribut-ribut, tapi kita harus dengan sikap yang baik agar firman Tuhan yang kita dengar boleh kita perhatikan. Nah, selain itu juga adik-adik, setelah kita mendengar, bukan asal dengar saja lalu hilang, tidak tahu apa. Tapi setelah firman Tuhan atau suara Tuhan itu kita dengar, kita juga mau melakukannya. Itulah hari ini yang mau diingatkan kepada kita, anak-anak sekolah minggu. Nah, gimana contohnya? Begini adik-adik, contohnya ya. Kalau firman Tuhan berkata, taatilah, hormatilah orang tuamu. Artinya, adik-adik jangan melawan mama papa, harus mendengar apa yang dinasihatkan, harus dengar-dengaran apa yang dibilang mama papa. Seperti itu. Lalu, kalau kata firman Tuhan, kasihilah sesamamu, kasihilah saudaramu. Artinya adik-adik tidak boleh bermusuhan, tidak boleh berantem, tidak boleh membuli, tidak boleh menjahili, karena diperintahkan untuk mengasihi. Lalu misalnya lagi, kalau kata firman Tuhan, rajinlah beribadah. Artinya adik-adik tidak boleh malas-malasan, tidak boleh bolos untuk mengikuti ibadah seperti ibadah kita, ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, itulah adik-adik apa yang menjadi nasihat atau diingatkan kita pada hari ini dari cerita kita. Nah, adik-adik, mari kita belajar seperti Samuel yang walaupun masih kecil tapi mau mendengar suara Tuhan, ya. Seperti tadi itu yang kakak katakan. Saat ini adik-adik mendengar suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui mendengar cerita firman Tuhan, dan melalui renungan-renungan. Lalu selain mendengar, kita juga harus melakukan firman Tuhan. Nah, lalu selanjutnya adalah walaupun kita masih kecil,
Tapi seperti Samuel juga sudah mau menjadi pelayan Tuhan. Masih kecil kakak, bagaimana saya mau jadi pelayan Tuhan? Bisa adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa menjadi pelayan Tuhan. Misalnya adik-adik rajin memuji Tuhan, adik-adik mau memimpin doa di rumah, adik-adik mau melayani yang kecil-kecil, itu adalah sudah menjadi bagian dari pelayan Tuhan. Baik adik-adik, itulah cerita kita hari ini adik-adik. Mari kita menjadi Samuel-Samuel kecil yang mau mendengar suara Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan, dan mau menjadi pelayan Tuhan. Tuhan Yesus memampukan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami mau belajar seperti Samuel yang mau mendengar suara Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan dan mau melayani Tuhan. Pimpin kami Tuhan agar kami boleh mulai menjadi Samuel kecil dengan mau mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukannya, dan menjadi pelayan Tuhan dengan apapun, dengan sekecil apapun yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, aktivitas kita pada hari ini kita akan membuat ayat hafalan yang dihias. Seperti ini ya. Bagaimana cara membuatnya? Yuk, mari sama-sama kita membuatnya. Pertama, perlengkapan yang harus kita siapkan, origami, kertas origami. Ya, lalu gunting, ada double tip, lem, alat pewarna, lalu stick. Nah, kalau tidak ada stick, bisa kita ganti dengan potongan karton ya, bekas karton adik-adik. Karton, bekas karton nih, kita potong berbentuk seperti ini. Nah, tadi kalau memang adik-adik tidak punya kertas origami, boleh kertas polos putih, tapi di bentuk ukuran bujur sangkar seperti kertas ukuran origami ini ya. Nah, nanti ini pensil warna atau alat warna ini fungsinya buat mewarnai kertas polosnya biar ada variasinya. Oke, mari kita mulai membuat. Kertas origami ini kita lipat. Kita lipat ya, seperti ini, ketemu. Lalu dilipat lagi, ketemu seperti ini. Oke, sudah. Setelah itu kita buka, lalu kita lipat lagi yang di dalamnya, ketemu ya, seperti ini. Lipatan-lipatan ini kita pertemukan seperti ini. Nah, begini. Oke, jadi seperti ini adik ya, udah ketemu ya. Lalu kita buka. Nah, kita lipat lagi dari yang ujung ini kita ketemukan nih, ada bekas tanda lipatan ini, kita taruh sini, kita lipat. Begitu juga yang ini ke sini, lipat lagi ya. Oke, 4 sisi tersebut ini sudah. Ini lagi kita ketemukan, lipat. Nah, setelah itu lipatan ini kita lipat lagi ke depan. Ini ya, ini kesini kan, tara. Ini lagi begitu sama ya, ini kedepankan lagi jadi ketemu. Nah, jadi deh frame-nya sudah berbentuk frame ya. Oke, ini kita rapikan. Nah, biar nggak lepas-lepas ini kita lem. Kita lem ya adik-adik ya. Nih, ini biar dia lebih rekat ininya, bentuknya. Ini kita ketemukan seperti ini, udah dilem ya lagi yang kuat, kita tekan-tekan biar kuat.
Nah, sudah. Jadi seperti ini adik-adik ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tiba saatnya kita tulis deh ayat hafalan kita hari ini di tengah. Ayat hafalan kita hari ini adalah dari Matius 13 ayat 9. Kita tulis ya adik-adik ya. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, udah setelah ditulis, siap nih. Lalu kita mau pasang sticknya. Oke, stick ini atau tadi potongan karton kalau tidak ada ya. Kita bikin double tip buat menempelkan tadi kertas ayat hafalan kita. Oke, kita taruh double tip di sticknya. Lalu kita taruh tadi ayat hafalan tadi yang sudah kita bentuk ya, tempel. Taruh belakang. Oke, jadi ayat hafalan kita hari ini seperti ini. Ya, boleh seperti ini warna kuning origaminya. Nah, ini yang pakai kalau tidak punya stick, pakai potongan karton, boleh seperti ini. Lalu tadi kalau tidak ada kertas origaminya, pakai kertas polos. Nah, kertas polos tadi yang kita warnai di sisi-sisinya, terserah itu kreasi adik-adik mau warnainya seperti apa. Nah, jadi juga seperti ini kan adik-adik. Nah, jadi deh ayat hafalan yang berhias hari ini. Selamat beraktivitas adik-adik. Nah adik-adik, tiba saatnya kita melihat aktivitas yang kalian kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Check it out! Adik-adik, kalian memang anak yang taat. Selalu setia beribadah dan kirimkan aktivitas kalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi sudah mendengar cerita yang luar biasa bukan? Ya, seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini juga. Karena lagu pujian untuk merespon firman Tuhan hari ini yaitu Pekerja Kristus yang mulia. Yuk, ya adik-adik boleh baca teksnya di layar kalian masing-masing dan ikutin gerakannya bersama-sama dengan kakak-kakak di sini. Yuk. Yang lebih pasti hidup penuh kemenangan.
kita mau memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Yuk kita ambil tempat persembahan kita, celengan yang sudah disiapkan, yang sudah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nanti kita akan masukkan uang persembahan kita ke dalamnya. Dan firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberikan persembahan, yaitu dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini, esok dan selama-lamanya. Amin. Road to Christmas Celebration 2021 Sekolah Minggu GKPI Cikarang Baru. Siapa bilang Natal di masa pandemi nggak asik? Yuk adik-adik sekolah minggu, ikutan perlombaan dalam rangka menyambut perayaan Natal dengan kategori sebagai berikut. Untuk lomba menari atau dance diikuti anak sekolah minggu dari Batita ke TK. Kriteria penilaiannya, ekspresi dan semangat, keindahan dan kesesuaian gerak, kostum dan properti yang menarik ya adik-adik. Untuk lomba bernyanyi, anak sekolah minggu kelas 1 sampai kelas 2 SD dengan lagu Gita Sorga Bergema. Anak sekolah minggu kelas 3 sampai kelas 4 SD, Hai Dunia Gembiralah
dress code merah dan hijau. Kriteria penilaian adalah 1. Kesesuaian atau harmonisasi nada, 2. Ekspresi bernyanyi, pelafalan, penghayatan dan volume, 3. Penampilan, pakaian dan aksesoris. Untuk lomba bercerita, anak sekolah minggu yang mengikutinya adalah kelas 5 SD sampai kelas 7. Cerita berdasarkan Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Kriteria untuk penilaiannya adalah bercerita menggunakan bahasa sendiri, diperkenankan menggunakan alat peraga, dan berpakaian rapi serta menarik. Nah adik-adik, berikut adalah cara pembuatan video. 1. Menggunakan mode landscape. 2. Kualitas video 720 pixel. 3. Suara tidak berisik. Batas pengiriman video tanggal 14 November 2021 jam 23.59. Video yang terlambat dikirim akan dianggap gugur atau didiskualifikasi. Dan ada hadiah menarik nih buat karya terbaikmu berupa beasiswa. Juara pertama mendapatkan beasiswa sebesar Rp200.000. Juara kedua beasiswa sebesar Rp150.000. Juara ketiga beasiswa sebesar Rp100.000. Video kalian akan di-share ke YouTube. Jadi kalian punya kesempatan untuk jadi juara terfavorit jika mendapat banyak like. Dan juara terfavorit mendapat beasiswa Rp150.000. Untuk pengiriman video, lomba dance ke Kak Delvi, lomba bernyanyi ke Kak Frisda, lomba bercerita ke Kak Mariati. Kakak sekolah minggu akan membagikan video contoh dan musik pengiringnya. Ayo adik-adik, meriahkan Natalmu dengan aksi dan talentamu serta menangkan hadiah menariknya. Do your best!